Kemudian apa lagi? Nah, saya kok jadi ikuti Imam Nawawi, memang kita selalu menyebutkan, menjelaskan Imam Nawawi ya. Dia ngacak lagi kan harusnya dakwatul madlum itu belakangan ya. Jadi sini dia baru menyebabkan menjelaskan yang sebelum itu, yaitu tentang zakat ya. Wafihi katanya dalam hadis ini juga yuhram atau yuharram sama saja ya. Alasani ahda karo imilmar bi ada zakat bal yakhud al-wasat. Nah, diharamkan kepada pemungut zakat. Nah, pemungut zakat itu amil ya. Amil kalau di kita tukang ngawin ini. Nah, diharapkan apa? Ketika mengambil harta zakat, ya, mengambil zakatnya tersebut dari hartanya yang paling baik, terbaik. Misalkan begini, kambing ya. Nah, kambing sudah mencapai nisab, zakatnya apa? Ya pakai kambing lagi. Maka dicarilah kambing yang paling baik mana? Kambing yang paling bagus. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Itu semacam ada ini ya, semacam ada jalan tengah ya, jalan tengah ketika menyampaikan atau mengeluarkan zakat ya. Jadi nggak boleh mengambil yang terbaik, ambilnya. Tapi kalau inisiatif dari pemberi zakatnya yang terbaik boleh karena yang dilarang ya, yang ambilnya misalkan, Pak ini kambing yang paling baik ambil saja, itu boleh. Tapi kalau petantang sekarang nggak bicara mana yang paling bagus cari-cari gitu. Itu, nah itu nggak boleh. Kata yang punya jangan Pak itu yang paling bagus jangan. Ini ya harusnya apa? Ya kudu al-wasat yang pertengahan. Artinya yang paling jelek cari yang paling kurus ya sama yang punya. Ini udah kurus, udah kudisan ya. Jelek lah pokoknya. Udah makannya minus berapa kami ya. Ini misalkan. Itu nggak boleh. Nah, justru yang paling al-wasat lah ya paling pertengahan ya. Itu ketika bab mengambil zakat ya. Itu tentunya zakat tertentu ya. Jadi kalau zakat uang kan susah yang terbaik apa zakat uang kan? Dari recehan yang terbaik nggak bisa. Ini yang khusus untuk yang biasanya hewan ternak ya. Nah, itu pun kalau yang dibayarkannya tersebut adalah hewan ternaknya ya, hewan ternaknya. Nah kalau yang dibayarkan nilainya bisa nggak? Nah, agak susah nilainya. Kalau nilainya itu agak susah ya. Kecuali kalau begini, mana yang mau dibayarkan itu misalkan ini kambing paling bagus kata ya zakatnya. Ternyata kalau dinilaikan itu nilainya lebih tinggi. Hanya dia udah nilaikan aja. Itu kan kalau mazhab Hanafi ya. Itu kalau sekarang pembayaran zakat itu kebanyakan pakai mazhab Hanafi ya. Pakai nih nilainya yang dibayarkan bukan barangnya ya. Punya emas 85 gram, maka 2,5%. Maka yang dibayarkan nilai dari 2. Nah, nggak bisa emas 85 gram disempletin ya. Bisa aja sebenarnya. Nah, cuman keuntungannya, seperti saya katakan, kalau punya emas 85 gram ya, pembayarannya itu dari apa? Emasnya itu ya 2,5% dari 85 gram itu berapa gram? Hitung sendiri lah ya. Saya juga nggak tahu. 2 gram. 2 gram kira-kira sebentar. Keuntungannya apa? Tahun depan itu nggak kena zakat lagi. Karena sudah bukan 85 gram lagi. Berapa? 83 gram. Tapi kalau nilainya setiap tahun dibayar terus, itu bagi akal-akal orang yang nggak mau bayar. Nah, itu benar hikmahnya juga. Benar juga kalau 80 gram nilai ya. Tiap tahun ya, bayar terus. Pakai juga nih pegel ya. Cuma emas 85 gram-gramnya saja terus dimintain sama siapa? Sama ambil zakat ya. Nah, jadi kalau sudah disemplekin 2,5%, udah nggak ada nih Pak, udah nggak 85 lagi tadi Pak, 83 gram. Namanya mesem juga ya. Nggak bisa nih. Nah jadi itu ya. Wa yuhram ala rabbul mal israt. Nah ini juga walaupun tidak ada di hadis ini, cuman Imam Nawawi
mengatakan diharapkan kepada pemilik harta mengeluarkan zakat yang paling jelek. Itu sudah dijelaskan tadi. Apalagi wafihi di hadis ini juga katanya anna zakat, bahwa zakat tersebut la tudfa ila kafir, tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Ini pendapat siapa? Imam Nawawi. Tapi pendapat yang lain boleh. Apalagi kalau kita memaknai wal mu'alafatu hukum ya, itu seperti memaknainya lebih luas ya. Kan mu'alaf itu sering kita tafsirkan apa? Orang yang baru Islam, masuk Islam, kemudian dia belum ajak ya. Islamnya itu masih apa? Masih goyah kan? Dia misalkan orang Kristen ya, baru masuk Islamnya pas banget tanggal 24 Desember ya. Malamnya belum takbiran kan bagi dia maksudnya lebaran jadi ya digoda-goda ya, gimana ya, kayaknya nggak ada Natal, kayaknya nggak hidup saya gitu kan. Digodain sama temennya, ayo ke gereja kita bernostalgia segala macam. Datanglah orang yang dari Badan Amil Zakat ya, kamu nggak usah ke gereja nih, jatah zakat berapa? 100.000. Wah, dia kan nggak datang ke gereja. Nah yang begitu dikuatkan ya, itu biasanya kita mengenalnya begitu ya. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam ya, kemudian dia harus diteguhkan keislamannya. Tetapi Umar bin Khattab memperluas makna mu'alaf. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab mengatakan bahwa asnaf atau yang berhak menerima zakat mu'alaf itu tidak ada sekarang. Di zamannya siapa? Umar. Kenapa katanya? Lah, sekarang orang yang masuk Islam itu rata-rata sudah kuat. Kemudian apa? Kemudian katanya orang yang ditakuti oleh Islam juga tidak ada. Yang ada orang takut kepada kekuatan Islam. Artinya apa? Terkandung makna di sini. Umar mengatakan bahwa mu'alaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam harus dikuatkan Islamnya, tetapi orang yang ditakuti oleh Islam pun itu dikatakan mu'alaf. Artinya mu'alaf itu dijinakkan ya, artinya mu'alaf itu kan dijinakkan. Mereka kata-kata alif kan ada namanya alif ya. Alif itu adalah orang yang dijinakkan ya. Kalau ada namanya anaknya alif tapi final ya, nanti sesuai dengan namanya si alif si jinak ya. Si alif itu si jinak artinya. Nah jadi makna mu'alaf itu kalau Umar itu diperluas ya. Jadi orang yang ditakuti Islam itu mu'alaf, harus dikasih harta zakat. Kenapa? Minimal dia mengurangi tingkat kejahatannya terhadap umat Islam. Itu penting, fikih ini penting. Kalau dipraktekkan di negara-negara yang minoritasnya adalah Muslim. Contohnya di Belanda. Kan di Belanda Islamofobianya kuat ya. Kuat. Ada komunitas Muslim di sana ya. Tapi dia itu komunitasnya walaupun sedikit minoritas Muslimnya, tetapi secara ekonomi kuat ya. Karena biasanya kalau orang imigran itu tingkat perekonomiannya lumayan ya. Nah, kemudian apa? Ada preman di sana sayap kiri ya. Kan yang memojokkan kebenciannya, yang benci dan menyebarkan rasa kebencian kepada orang di Belanda itu, contohnya itu adalah orang yang sayap apa? Ultra kanan atau kiri ya, sama-sama lah. Biasanya sayap kanan maaf. Nah, ada premannya satu ya. Premannya tersebut kasih duit dari uang zakat boleh? Boleh. Biar dia tidak jahat kepada orang Islam. Nah ini penting. Jadi pemikiran Umar ini memang sangat punya visi ke depan ya. Akhirnya lama kelamaan kata preman yang di Belanda itu ya, yang sangat benci terhadap Islam, orang Islam itu baik sekali, saya kok dapat jatah terus ini. Ada apa? Ketika umat Islam diganggu dia paling depan. Siapa yang mengaku umat Islam di sini, maka saya taruhan kalau begitu. Benar sekali ya. Nah jadi penting Pak itu. Jadi di Indonesia bisa kalau minoritasnya Muslim. Di mana minoritas Muslim di Indonesia? Di Sulawesi, di Indonesia sebagian timur banyak kan yang minoritas. Oh di Bali betul, di Bali ya, di Bali itu minoritasnya ya mungkin kepala desanya yang Hindu atau yang Islam dikasih duit ya.
Ya, jadi dia akan memberikan perlindungan terhadap umat Islam. Jadi di sini kalau pendapatnya dari hadis ini katanya kesimpulannya tidak boleh orang kafir tersebut ya diberikan zakat. Tidak boleh. Kenapa? Kita lihat di sini. Tukhad min agniyaihim, diambil dari kalangan kaya di antara mereka. Mereka di sini siapa? Umat Islam. Kemudian apa? Faturadu fi fuqaraihim, dan dikembalikan atau dibayarkan zakat tersebut atau sedekah tersebut di kalangan fi fuqaraihim, antara orang-orang fakir di antara mereka. Di antara mereka itu di antara orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Nah, inilah dalil yang menyebutkan bahwa zakat tidak boleh dibayarkan kepada orang kafir, bukan fakir ya, kepada orang kafir, tapi harus kepada orang fakir atau miskin atau yang berhak dari kalangan umat muslim ya. Ada tambahan lagi, tapi dia hanya mengutip ulama yang lain, yaitu Al-Khattabi. Maka gini, bahwa di hadis ini kan dikatakan gini, min agniyaihim, diambil dari kalangan mereka yang kayanya zakatnya dibagikan kepada orang miskin di kalangan mereka. Ini dalil la yajuz naqluha an baladil mal, tidak boleh harta zakat ya, didistribusikan kepada apa? Di luar daerah atau wilayah si pemberi zakat. Nah, ini dalilnya kan. Jadi kalau orang kufusan itu bayar zakat, maka tidak boleh zakatnya itu lari kemana? Ke kecamatan Beji, nggak boleh. Kecuali kalau di kecamatan kufusan itu sudah tidak ada orang fakir atau yang berhak mendapatkan. Padahal di Indonesia ya, di semua wilayah banyak orang. Nah, ini pentingnya apa? Agar tidak terjadi apa? Agar orang miskin itu bisa disisir. Jangan sampai begini, kita bayar zakat karena pakai ATM ya, transfer kemana ya, bantunya di mana? Wah, di Indonesia bagian timur ya. Bahkan ada yang ke Somalia, zakat kita larinya ya. Ada yang ke Rohingya Muslim ya sana. Sementara tetangga kita nggak kebagian. Nah, itu kan memang tidak fair juga ya. Padahal yang lebih prioritas adalah yang paling dekat. Ini penting, ini fikih zakat ya. Jadi berdasarkan hadis itu kata Al-Imam Al-Khattabi tidak boleh naqluha an baladil mal, tidak boleh zakat tersebut ya didistribusikan kepada di luar wilayah orang pemberi zakat. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi. Kenapa? Kata ganti agniyaihim, orang kaya di antara mereka, dan dibagikan kepada orang miskin di antara mereka, kata mereka tersebut maksudnya bukan merujuk kepada wilayah, tetapi merujuk kepada umat Islam. Nah, boleh juga pendapatnya Pak. Mungkin model PKPU ya, dompet itu apa ini? Pendapatnya Nawawi ini ya. Boleh itu katanya, karena dompetnya tersebut menunjukkan bukan kepada wilayah, tetapi kepada umat Islam dan sudah di mana pun. Makanya boleh kok ada yang ke Somalia yang kelaparan, ada yang ke Palestina jalur Gaza ya yang kurang obat, ada yang ke Rohingya Muslim di Myanmar ya, di Burma ya dulu ya, yang mereka itu mengungsi ya, tidak diakui di mana-mana gitu. Di Rohingya dia tidak diakui, mengungsi ke Bangladesh juga tidak diakui, mengungsi di mana-mana. Hanya apa? Di laut aja terombang-ambing kan, berbulan-bulan. Banyak orang-orang muslim Rohingya seperti itu. Saya juga. Nah, kemudian di sini juga Imam Nawawi mengatakan li anna dhamir fi fuqara'i muhtamal li fuqara'il muslimin wa li fuqara' ahli tilkal bada asal laisa bidhair. Nah, dia hanya ingin mengatakan bahwa pendapatnya Al-Khattabi tersebut adalah salah. Nah, hal penting lagi yang dibahas di sini ya, yang di sini katanya, ini menarik ya. Kan ada perdebatan begini, apakah orang kafir itu terhitung, maksudnya terhitung itu
dia itu dituntut juga untuk sholat, untuk zakat atau kewajiban syariat lain, ataukah cukup syahadat dulu? Nah itu kan, itu berbeda para ulama. Ada yang mengatakan orang kafir juga dituntut sholat walaupun belum terhitung, maksudnya diperintahkan harus disampaikan juga ke orang kafir, bukan hanya syahadat aja, tapi juga harus disampaikan apa? Sholat, zakat. Kenapa? Katanya, kalau ada orang kafir katanya tidak syahadat, ini lucu juga ya. Tapi dia ikut sholat ya, mungkin tetangganya, mungkin kebanyakan dia muslim di sana, dia juga ikut sholat ya. Apalagi ikut sholat id, apalagi seru kan sholat id ya, pakai baju baru ikut juga. Ada orang kafir yang ikut puasa bulan Ramadan, ada pada salah. Lah itu manfaatnya apa? Kata para ulama, itu bisa jadi bisa mengurangi adab dia gimana? Di neraka katanya. Tapi saya kurang setuju juga yang kayak begini. Nah, jadi kenapa? Ini orang kafir juga terkena perintah sholat, zakat, sedekah. Kenapa? Karena walaupun tetap di neraka ya lumayan lah, gitu kan, berani ya. Nah, pendapat yang paling roji menurut saya ya, mereka tidak terkena. Kenapa? Yang paling utama adalah syahadat dulu, baru kemudian. Nah dari hadis ini juga berbeda-beda penafsiran. Mengatakan di hadis ini justru bisa jadikan dari kelompok tersebut bisa. Pertama katanya syahadat dulu, karena di sini yang pertama kali dia harus diajak apa? Syahadat. Terus dari yang kedua, ada orang syahadat langsung meninggal, belum pernah sujud, belum pernah sholat, tapi masuk. Juga kan ada kata sahabat Rasulullah, ada sahabat Rasulullah ya, dia itu belum pernah satu sujud, maksudnya tidak pernah sholat sama sekali. Setelah mengucapkan syahadat, kemudian dia jihad, kemudian dia terbunuh, syahid ya, masuk surga. Padahal dia belum pernah sholat, tidak sujud sama sekali ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi itu dari yang menguatkan bahwa sebenarnya yang penting apa? Syahadat. Ada orang kafir tidak perlu sholat. Ya kalau mau sholat ya tafadholnya silakan. Iya kan, silakan masuk masjid sholat sini ya. Tetangga kita di situ ya, masuk sini. Lama-lamaan di sini juga nih ada nih, sekali-kali sholat menikmati ada ya. Makan di sini sholat. Boleh? Oh, silakan ya. Ada yang jadi imam ya. Kalau jadi imam nggak bismillah, amitabha, ini kan repot juga. Amitabha, atas nama Tuhan Bapak Tuhan Yesus ya, repot juga. Tapi kalau ibu-ibu, bapak pernah lihat nggak? Saya lihat TV apa ya, di mana tuh saya lihat TV itu. Tapi kontennya itu kebanyakan konten Kristen, TV apa ya? TV apa ya? Ada kontennya banyak Kristen. Dan dia pernah menyiarkan kebaktian dalam bahasa Arab. Ya pokoknya ada. Dari kalau nggak salah Cina ya, bukan. Itu kalau kebaktian dalam bahasa Arab itu seperti pengajian. Itu jadi baca intinya kayak sholawat. Bismillahirrahmanirrahim al-masih. Nah itu kan. Jadi itu. Jadi di sini penting dimunculkan pendapat para ulama. Apakah orang kafir itu terhitung ya? Dia juga harus disampaikan kepada mereka tentang perintah sholat, zakat, dengan atau hanya syahadat saja, itu para ulama berbeda pendapat. Nah itu penting ya, perdebatan seperti itu ya. Ya sudah cukup. Nah, sudah saya mau bicaranya ke bab lain ini. Tapi karena jadi banyak hal ya yang bisa kita ambil manfaatnya dari hadis ini ya, terkait bab mengajak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan kepada syariat Islam yang lainnya. Karena di model di zamannya siapa? Di zamannya Imam Nawawi ya, ini ada nama mustolah atau namanya kan ada terminologi zindik ya. Zindik itu dia itu adalah orang yang secara jumlah, secara keseluruhan menolak syariat, tapi dia bertauhid. Ada orang yang begini, ada. Ya mungkin kalau
kalangan akademisi ini banyak mungkin ya. Jadi dia saya bertahu tidak. Ya kalau sholat ya itu kan formalitas saja sebenarnya. Yang penting ada yang dalam hati ada yang itu zindik di zamannya. Ternyata yang model-model begini zaman dulu juga ada ya, bukan hanya sekarang. Nah itu zindik ini kan nanti kan terkait dengan masalah tadi ya tentang orang kenapa kemudian sini mengajak kepada syahadat kepada syariat Islam yang lainnya untuk menghindari model-model orang seperti zindik. Jadi penting juga ketika mengajak kepada orang kepada Islam itu disebutkan juga bahwa ada syariat-syariat yang lain selain syahadat. Betul bahwa pintunya adalah jadi ibu-ibu ya kalau nanti ada teman mau masuk Islam perkenalkan juga syariat yang lain bukan hanya syahadat. Kan ada sahabat dalam Rasulullah saya mau masuk Islam ya sholat mau ya haji mau ya pokoknya semua tapi tolong yang satu nggak bisa dilarang apa saya ini hobi berzina jadi kalau berzina boleh lah saya mau Islam nggak apa-apa. Rasulullah kamu punya ibu punya ada perempuan punya bagaimana kalau ibu kamu ada perempuan kamu dijin sama nggak mau ya begitu pun orang lain nggak mau. Nah kalau begitu hanya dia menerima untuk tidak berzina. Nah itulah mungkin yang dapat kita bahas satu bab ya. Satu bab ini sebenarnya banyak hadis tapi memang biasanya yang kita bahas adalah hadis utamanya ya sama hadis. Karena yang lain yang mirip-mirip lah yang beda redaksi saja. Nah itu mungkin yang dapat kita sampaikan ya. Ternyata sampai selesai masih hujan juga ya. Ya saya berniat kenapa orang sholat berjamaah saja imamnya adanya suruh apa? Sholat di rumah kamu kan gitu ya. Apalagi pengajian ya. Jadi bu kalau hujan ini tidak disunahkan untuk sholat di mana? Di masjid sebenarnya. Ini enak juga nih. Memang Islam mengajarkan sesuatu yang tidak menyulit. Kan ada yang protes Pak Ustaz. Bukan dulu susah kan, repot segala macam. Sekarang kan ada payung, pakai motor segala macam. Tapi kan ilahnya bukan karena susah atau repotnya, karena turun hujannya ilahnya sebabnya. Mau kayak seperti inilah. Ibu-ibu kalau perjalanan itu kan kalau pakai mobil sendiri, pakai supir atau pakai pesawat nyaman. Nah, perjalanan bisa berhenti di mana saja kan? Jadi nggak usah di jalan kan itu dulu repot kan? Masalahnya bukan masalah repotnya, tetapi karena ada yang namanya ilat dan sebabnya karena perjalanannya mau dia nyaman atau tidak itu sudah punya hak untuk mempesankan jamaah penting ini ya. Ke Medan cuma berapa jam? 2 jam ya. 2 jam. Kalau pesawatnya agak lemot mungkin 2 jam setengah. Jadi ya itu kan nyaman pesawat ya. Nah jadi itulah berapa yang dapat kita sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.